Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan para tutor yang saya hormati, dan teman-teman dan keluarga yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada sesi 7 yang saat ini kita pada tahap mengumpulkan tugas sebagai rincian tentang perkembangan pembelajaran wawasan masyarakat. Yang perlu kita ketahui tentang pembelajaran wawasan bermasyarakat ini adalah selain untuk menunjang keilmuan dan karakteristik para mahasiswa dan mahasiswi universitas terbuka, kita juga menunjang beberapa kemajuan di bidang masyarakat sekitar kita maupun di tempat yang terpencil. Contohnya seperti di suatu wilayah yang masih kekurangan tempat untuk belajar dan sekolah. Seperti saat ini saya, Anissa Nanda, pada saat ini saya sebagai Anissa Nanda memberikan gambaran tentang bagaimana prodi PGSD ini bisa berkembang lebih baik untuk di mata masyarakat. Sebagai mahasiswi PGSD yang pasti saya selalu memberikan gambaran dan wawasan terhadap masyarakat, gitu kurang lebihnya. Lalu apa efek dan dampak dari pembelajaran materi saat ini? Yang pertama, kita bisa menunjang rasa percaya diri dan memberikan gambaran apakah kita masih bisa untuk berkembang lebih baik atau perlu evaluasi lebih jauh. Yang kedua, kita bisa memberikan wawasan dan keilmuan mengenai apa yang sudah kita dapatkan dengan ilmu yang sudah kita terapkan juga, seperti ilmu tentang ekonomi, tentang pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Lalu apa perkembangan saat ini yang setelah saya lakukan secara mandiri dan observasi yang cukup rinci dan sudah meluas sampai ke Korea Selatan ya. Jadi saya sudah melakukan beberapa observasi tentang minat membaca Al-Quran dan tentang keilmuan agama. Lalu apa yang sudah saya dapatkan dari sini dan apa yang sudah saya berikan? Yang pertama, saya bisa mencapai wawasan tentang ternyata di luar negeri masih butuh seseorang untuk mengajarkan keilmuan tentang membaca huruf hijaiyah, membaca huruf-huruf Al-Quran, salah satunya ya. Lalu perkembangannya saat ini, murid saya yang berada jauh di sana, beliau memiliki minat belajar yang semakin tinggi. Yang pertama. Yang kedua, murid saya pada saat itu tidak memiliki keinginan untuk belajar agama awalnya. Tapi ketika beliau sudah masuk di komunitas muslim di sana, ternyata dia masih butuh belajar banyak, seperti tentang cara menjadi seorang imam tahlil, atau menjadi seorang tentang seseorang yang bisa bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan tepat dan baik sesuai kaidah Islam. Lalu sejauh ini karena memang banyaknya waktu, banyaknya gambaran bagaimana begitu padatnya pekerjaan di luar negeri, jadi beliau memutuskan untuk rehat. Mungkin selain waktu bisa menghubungi saya kapanpun yang bisa kapanpun bisa menghubungi saya. Free 24 jam saya memberikan fasilitas mengajar seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Bagi saya mengajar itu tidak ada batasan. Selama masih mencari ilmu dan memberikan ilmu, kita tidak memberi batasan. Lalu yang kedua, seperti pada tahun 2024 yang lalu, saya memiliki pengalaman tentang observasi terhadap anak usia dini saat ini di zaman modern saat ini. Mulai dari perkembangan, mulai dari keilmuan, adab, dan akhlak, dan lain sebagainya, masih butuh banyak pelajaran yang perlu kita perbaiki lagi sebagai seorang guru, sebagai calon guru, sebagai seseorang yang memberikan wawasan lebih terhadap masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencontohkan suatu adab itu agar bisa ditiru oleh masyarakat yang paling tidak terdekat, begitu ya. Jadi anak didik saya sudah memiliki perkembangan seperti anak didik saya masih kecil sekali, masih kira-kira umur SD kelas 3, kelas 4, masih TK ya. Jadi mereka memiliki keinginan dan merasa aktif ketika mempelajari suatu ilmu keagamaan. Mereka memiliki antusias dan ambisi. Lalu saya tetap memupukkan rasa ambisi itu dengan dukungan, dengan ucapan dan perbuatan yang mereka senangi, seperti memberikan ruang waktu atau hanya sekedar untuk makan minum tapi tetap kita belajar. Jadi mereka suatu saat pasti akan merasa, oh nggak enak ya sambil belajar tapi kok makan ya. Dari situ mereka mulai menimbulkan rasa, jika rasa keenakan atau rasa sungkan terhadap gurunya, itu tidak mungkin kita memaksa. Sebagai guru kita hanya mendidik gitu. Jadi mendidik dengan memaksa itu berbeda sekali. Lalu apa perkembangan pada saat ini yang sudah saya telaah beberapa lama ini? Yang pertama, anak didik saya sudah bisa membedakan mana huruf hijaiyah yang benar dan yang salah, dan bagaimana cara menyambungkan huruf, atau beberapa pertanyaan sederhana yang sudah bisa mereka menjawab dengan benar dan baik, dan bisa memiliki pola pikir dan mindset solusi, bagaimana problem solving mereka bisa tumbuh gitu ya. Jadi selain kita secara teori, kita bisa mengelola bagaimana problem solving mereka, mindset mereka untuk tetap berkembang, bagaimana kita bisa memberikan bagaimana jika begini dan apa solusinya, seperti kita memberikan problem solving. Dan itu yang sangat penting di saat ini, karena banyak sekali permasalahan yang semakin menumpuk, dan kita perlu untuk mengajarkan anak didik kita untuk tetap memberikan ketenangan yang pasti, dan problem solving, dan mindset, dan rasa ingin rasa ingin tahu, rasa ingin meaningful, bagaimana kita memaknai setiap perkara, dan pasti mereka sangat senang sekali itu. Dan saya tumbuhkan jika ilmu itu bukan sesuatu yang berat, justru ilmu itu adalah sesuatu yang menyenangkan suatu saat nanti, saat ini dan suatu saat nanti, dan pasti akan bermanfaat untuk mereka gitu. Jadi selama di tahun 2004 ini dan 2005 ini, saya sudah memberikan banyak sekali observasi dan bimbingan terhadap anak didik saya mengenai ilmu keagamaan. Begitupun saya bisa memberikan beberapa teori-teori ilmiah seperti sains dan jurnal-jurnal yang sudah pernah diteliti oleh beberapa ilmuwan di luar negeri. Ketika ada suatu perkara bisa dikaitkan dengan agama dan keilmuan sains, begitu ya. Lalu supaya mereka bisa berpikir secara logika juga, jadi tidak terpaku oleh satu keilmuan. Lalu dan pada saat tahun 2016,
Jadi pada observasi pada saat saya mengajarkan silat di pondok saya saat tahun 2015-2016, anak didik saya bisa untuk di kancah nasional, begitu ya. Jadi sampai masuk TV pun bisa, karena saya mendidik dengan secara saya ajak bermain, saya ajak terbuka, gitu ya. Jadi itu sih yang menurut saya untuk perkembangan beberapa pembelajaran